Alhamdulillah wa syukurillah, kita yang terasa ada dua kenikmatan ini. Pertama, kenikmatan berupa turunnya hujan, ini menandakan semakin berkahnya kehidupan kita. Yang kedua, kita memasuki bulan Agustus, tepat pada hari Jumat. Indonesia berada di puncaknya. 2 pekan yang akan datang, kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan walaupun tidak memadai, tapi setidaknya kita tidak pernah lepas dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menerima ungkapan syukur kita sebagai wujud tasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kenikmatan ini tidak pernah lepas dari tangan kita. Semakin Allah membumikan kenikmatan-kenikmatan ini, terutama kenikmatan hidup berkah dan juga hidup dalam kemerdekaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, pekan yang lalu kita telah mempelajari dan mengetahui bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam ilmu pengetahuan. Secara garis besar, pengetahuan itu ada yang disebut ilmu syariat, ada disebut ilmu hakikat, ilmu thariqat, ada juga ilmu ma'rifat, dan puncaknya adalah hakikat. Bahwa syariat, thariqat, hakikat, makrifat ini kalau boleh dibilang sebagai ilmu, ya mangga, karena memang itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Pun kalau boleh dibilang sebuah amal, ya itu juga merupakan amal. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya dua sisi mata uang, antara angka dan juga gambar burung itu sesungguhnya berkelindan, bersatu padu, tidak pernah lepas selamanya. Cuma bagiannya masing-masing gitu ya. Ada bagian kiri, ada bagian atas, ada bagian kanan gitu ya, ada bagian atas, ada bagian bawah. Tapi hakikatnya itu tidak terpisahkan. Demikian juga hakikat syariat, thariqat, ma'rifat, ya, bahwa bukan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, hakikat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa seseorang hanya bersyariat saja, berfikih saja, bertauhid saja, tapi melupakan satu sisi. Apa itu? Bertasawuf. Imam Malik rahimahullah, walaupun beliau pakar di bidang ilmu fikih, tapi sesungguhnya beliau pakar juga di bidang ilmu hadis. Sama imam-imam mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu semuanya adalah pakar-pakar dalam ilmu hadis, pakar-pakar dalam ilmu tauhid, pakar-pakar dari ilmu tasawuf, tapi tidak semenonjol mereka mendalami tentang kefikihan. Jadi yang paling pakar di antara ilmu-ilmu mereka itu semua itu adalah bidang fikih. Seperti halnya Imam Malik rahimahullah. Saat itu beliau subhanallah ya, lagi moncer-moncernya di bidang ilmu hadis, sampai beliau mengabadikan dalam sebuah kitab yang namanya Al-Muwatta, yang kurang lebih berisi 10.000 hadis. Nah, ketika terkenal keilmuannya menyebar ke seluruh dunia, padahal dulu nggak ada zaman medsos ya, tapi Allah yang menyebarkan. Sampai-sampai Imam Syafi'i, walaupun telah berguru ilmu fikih kepada beliau, datang lagi kepada beliau
Wahai Tuan, katanya, saya hendak berguru lagi kepada engkau. Mau berguru apa? Kata Imam Maliki. Ilmuku sudah habis engkau bawa, katanya. Saya ingin mempelajari ilmu hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta, katanya. Nah, Imam Malik mengajukan syarat. Kalau begitu, ilmu ini ilmu khusus. Engkau harus memenuhi syarat itu baru engkau belajar datang kepada saya, katanya. Apa itu syaratnya, Tuan? Kata Imam Syafi'i. Syaratnya adalah sebelum engkau belajar ke majlisku, engkau harus sudah hafal di dalam otak dan qalbumu itu hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah wahai Tuan Guru, hadis-hadis yang sudah ada di dalam Al-Muwatta itu sudah nempel di kepala saya. Subhanallah, ya, luar biasa, 10.000 hadis itu. Saya boro-boro ya, satu hadis juga wallahu alam saya. Imam Malik itu ya. Imam Hambali lebih dahsyat lagi. Imam Hambali yang dikatakan ulama paling arjih, paling kuat, paling bobit di dalam ilmu hadis itu adalah Imam Hambali, walaupun tidak pakar dalam bidang hadis. Maksudnya kepakaran beliau dalam bidang hadis kalah dengan kepakaran beliau dalam ilmu fikih. Beliau juga sama menulis hadis, walaupun tidak seterkenal Imam Maliki, dan hafalannya 1 juta hadis di dalam kepalanya. Allahu Akbar ya. Kalau Al-Quran satu Quran itu 6.236 ayat. Yang paling panjang ayat itu 1 halaman. Itu Al-Baqarah ayat 283 ya. 83 ya. 282 ayat tentang hutang piutang, menuliskan. Itu satu halaman ini, bukan 1 lembar, 1 halaman. Kalau 1 lembar kan berarti 2 halaman. Nah, ini ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang administrasi dalam hutang, dan itu adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Kalau hadis, subhanallah, matannya saja itu sampai 3,5 lembar matannya saja, belum rawinya, belum sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itu baru 1 hadis ya, baru 1 hadis. Ini ada Imam Hambali menghafal 1 juta hadis. Subhanallah, betapa ulama-ulama dulu tuh walaupun pakar dalam satu bidang tertentu, tapi ketawaduannya luar biasa. Seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah walaupun pakar di dalam ilmu hadis, tapi beliau subhanallah betapa pakarnya di dalam ilmu tasawuf. Apa kata beliau? Man tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa seseorang yang hanya berfikih, sungguh dia sudah tafassaqa ya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, sungguh orang itu telah fasik dalam hidupnya. Masya Allah ya. Imam Malik menyatakan fasik bagi orang-orang yang belum bertasawuf. Kata siapa itu? Kata ustadz-ustadz Indonesia? Bukan. Kata Imam Malik rahimahullah. Lalu bagaimana kalau orang bertasawuf saja? Waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Subhanallah. Dan barang siapa orang yang bertasawuf saja, hanya ngopme tasbih saja, hanya menggelar sajadah saja, hanya qiyamul lail saja, hanya saum saja, tidak berfikih, tidak memperhatikan bagaimana syariat dalam membatasi tentang hak-hakul adami dan hak-hak hakullah, maka faqad tazandaqa, sungguh orang tersebut telah zindik. Subhanallah, zindik ya. Yang satu fasik, yang satu
zindik. Apa itu zindik? Zindik itu terlalu mengedepankan kehidupan akhirat. Lalu bagaimana yang terbaik kata Imam Malik? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, ia berfikih yang bertasawuf, faqad tahaqqaqa, sungguh benarlah orang tersebut. Subhanallah ya. Imam Malik walaupun beliau pakar dalam ilmu fikih, tapi fatwa-fatwanya masih senantiasa bergema di kalangan orang-orang tasawuf dan orang-orang fikih, dan ini menjadikan semakin berkibarnya ilmu tasawuf di kalangan para pecinta ilmu pengetahuan. Subhanallah ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ya berfikih, ya bertauhid, ya bertasawuf, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang diterima dari Sayyidina Umar tentang iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah semuanya kita sudah mengamalkan dalam koridor yang sebagaimana mestinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak hadirin jamaah sekalian, berhubung kemarin kita sudah memahami tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dan hakikat, maka ini ada dua qaul ulama yang menyatakan tentang kesinambungan keempat hal tersebut ya, antara syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Wa qala al-musannifu, dan berkata Syekh al-musannif, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Sirrul Asrarnya, qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Sahibul Majma', yaitu ulama yang menyusun kitab Majma', rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati kepada musannif al-Majma'. Apa katanya di dalam kitab Majma' tersebut? Ungkapan musannif tersebut adalah at-tafsiru lil awami. Adapun tafsir, penafsiran suatu nas, baik Al-Quran dan hadis, itu lil awam, bagi keumuman manusia, keumuman kaum muslimin wal muslimat ya, tidak secara khusus. Kenapa? Yang khusus itu wa ta'wilu lil khawasi. Adapun takwil itu adalah untuk orang-orang yang khas, orang-orang yang khusus ya. Khusus itu apa? Khusus apa? Dikhususkan oleh sesuatu? Tidak, dikhususkan karena keterkaitan dan keterikatan hatinya, qalbunya untuk mempelajari agama, senang dalam urusan-urusan agama, dan menaruh perhatian besar pada urusan-urusan agama. Kan biasanya orang menaruh perhatian kepada apa yang dibidanginya gitu ya. Kalau seandainya dokter, maka khusus gitu mempelajari kedokteran aja seumur-umur itu ya. Kayak kakak saya itu ya, sekarang usianya udah sekitar 55 tahun. Kalau ketika usia muda mah subhanallah kelihatan itu ya, semangat duniawinya, semangat untuk mengejar prestasinya. Tapi semakin tua, semakin bijaksana, semakin paham, akhirnya kembali lagi ke agama itu ya, kembali ke agama. Dan kata beliau, hidup ini lebih tenang ketika berkaitan dengan agama. Seperti halnya siapa itu? B.J. Habibie ya. B.J. Habibie ketika mudanya, wah subhanallah luar biasa semangat dalam duniawinya ya. Ya memang tidak salah, setiap orang harus expert sebagai ahli di bidangnya masing-masing. Kalau B.J. Habibie ahli dalam bidang teknologi dan semuanya mengakui. Bahkan ketika beliau usia 33 tahun mencapai gelar doktor dan sebagai wakil vice president di perusahaan pesawat Jerman yang pada saat itu
jangankan wakil vice presiden, sebagai orang masuk struktural perusahaan penerbangan itu suatu hal yang mustahil. Tapi untuk B.J. Habibie, karena memang keahliannya di bidang teknologi dan dia tidak neko-neko gitu ya dalam masalah administrasi, maksudnya lurus gitu hidupnya, itu diberikan kepercayaan untuk menjadi guru besar di Eichmann, Jerman gitu ya, dan menduduki beberapa jabatan keilmuan ya, keilmuan bukan jabatan perusahaan tapi jabatan keilmuan. Salah satunya untuk perusahaan itu di pesawat penerbangan Jerman, Boeing Jerman lah gitu ya. Nah, subhanallah, ketika udah sepuh, subhanallah, putra beliau Ilham Habibie dan Akbar Habibie gitu ya. Putranya dua yang terkenal. Sebenarnya tiga ya, dua lah yang terkenal karena satu meninggal apa gimana ya. Ya, dua yang terkenal ini. Tapi ketika beliau udah sepuh, oh tiga, betul tiga. Yang bungsu itu yang putri. Yang satu di Jerman, yang satu di Amerika, yang satu lagi putrinya, ya namanya putri, dibawa oleh suaminya ke masih di Indonesia gitu ya. Kemudian istrinya meninggal, tinggal beliau sendirian sama yang menemaninya gitu ya, dalam keadaan di puncak-puncaknya karir, kemudian dunia dalam genggaman beliau. Ternyata ada satu kerinduan yang tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena kerinduan itu satu hal yang prinsipal. Pertama, kerinduan untuk masalah kehidupan agama, dan kerinduan terhadap putra putri dan cucu-cucunya. Subhanallah, setiap orang pasti itu merindukan kehangatan di sebuah keluarga, tidak bisa tidak itu ya. Mumpung sekarang kita masih muda nih ya. Mumpung masih muda sama anak dan istri, subhanallah ya, dikualitaskan lah ya, kualitaskan pertemuan kita dengan mereka. Dan kedua, yang kedua ini sudah pasti ini ya, kerinduan terhadap agama. Maka di dalam bukunya B.J. Habibie itu ya, berjudul Ainun Habibie, itu kisah cinta B.J. Habibie terhadap istrinya. Cuma di akhir-akhirnya luar biasa. Kalau beliau bersyukur dulu ya, alhamdulillah saya diberikan kenikmatan oleh Allah menguasai ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Namun kalau bisa saya memutar waktu, kata beliau, maka saya ingin bukan belajar di Jerman, tapi ingin belajar di Mesir, mempelajari agama sebagaimana ulama-ulama yang kenamaan belajar agamanya. Betapa mereka belajarnya kayak gini tuh ya, di halaqah-halaqah. Beda kalau belajar teknologi mah di ruangan khusus, pakai animasi segala macam gitu ya. Nah, modern lah. Kalau ulama-ulama, subhanallah, kehidupannya, belajarnya serba tradisional, tapi hasilnya luar biasa. Nah, mungkin sama keluarga ya diusahakanlah kita lebih baik daripada kemarin-kemarin. Dan masalah keagamaan, insya Allah kita meningkatkan dan juga dipertahankan sehingga istiqomah menjalankan kehidupan beragama. Ya, tidak ada ruginya, tidak rugi sama sekali. Mohon maaf. Saya mulai mondok pesantren itu tahun 92. Dan sanawiyah, aliyah, kuliah, terus beberapa tahun tidak pernah berhenti mengaji. Dan subhanallah ya, mohon izin. Ketika saya belajar berzikir itu usia 12 tahun. Sebenarnya talqin zikir itu 10 tahun, tapi karena belum usia balik, maka tajdidut talqin, diulangi talqinnya sehingga usia 12. Ketika usia balik mencapai usia 12 baru ditalqin lagi. Sampai sekarang 44 tahun ya. Berarti saya mohon izin belajar zikir itu 32 tahun.
rasanya tidak ada yang rugi saya belajar untuk zikir, tidak ada rugi. Bahkan saya menyesalnya, kenapa nggak saya belajar dari dulu-dulu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau yang lain mah sudah bersih kolbunya, sudah sehat jasmani dan rohaninya, sementara saya masih berusaha untuk belajar. Nah, itu penyesalan terakhirnya ya, penyesalan terakhir. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bahwa kehidupan dalam beragama ini tidak ada yang sia-sia. Justru suatu saat akan merindukan bahwa kita ingin berkehidupan agama yang lebih serius lagi. Subhanallah ya. Sebelum itu terlambat sebagaimana B.J. Habibie ya. Meninggal dalam kesendirian dan juga meninggal dalam, menurut beliau kehidupan agamanya biasa-biasa, maka beliau iri kepada orang-orang yang betapa quality time bersama keluarganya sangat harmonis, dan juga quality time terhadap Tuhannya betapa sangat harmonis. Itu yang disesali oleh B.J. Habibie. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mau tidak ada penyesalan ya, insya Allah ya. Sebagaimana ungkapan Shahibul Majma' di dalam suatu ungkapan beliau, at-tafsiru lil awam wa ta'wilu lil khawas. Adapun penafsiran itu adalah untuk keumuman dan takwil itu adalah untuk kekhususan. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka al-ulama'ur rasikhuna, itu adalah ulama-ulama yang rasikh. Apa itu rasikh? Rasikh di sini ada penjelasan tersendiri ya. Lianna ma'na rusukh, karena hakikat makna dari rasikh atau rusuh itu adalah as-sibatu, itu adalah kuat, wal istiqraru, dan kokoh, wal istihkamu, dan juga teguh pendirian, fil ilmi, di dalam disiplin ilmu, kasyajaratin nakhli, sebagaimana pohon kurma. Nah, ini kan nahli, kalau di kita mah kan narjil. Berhubung di Mekah mah, di Arab Saudi atau di ini kota Baghdad, kalau saya Abdul Qadir ya, di Baghdad jarang ada kelapa, yang banyak adalah pohon kurma, maka menyebutkannya beliau adalah kasyajaratil nakhli, kasyajaratin nakhli. Mungkin ya, kalau beliau hidup di Indonesia seperti halnya Imam Nawawi Al-Bantani, maka Imam Nawawi Al-Bantani menyerupakan pohon yang thayyibah itu adalah kasyajaratin narjil. Seperti halnya pohon kelapa gitu ya. Karena kelapa dengan kurma itu pohon yang satu family, satu lingkungan keluarga ya, antara kurma dengan pohon kelapa gitu ya, sama-sama berbuah dan terus menerus, tidak ada kata musim, walaupun berbuahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Seperti saya di sekolah tuh pojokan ada pohon kelapa yang mulai berbuah 5 tandan berbuahnya itu ya. Luar biasa ya. Sama korma pun sama seperti itu ya, dalam artian berbuahnya. Pohon sawit juga sama gitu ya. Bahkan sawit dengan kurma itu hampir kedekatan, jenis buahnya hampir sama. Cuma kalau sawit diambil buahnya itu berupa minyak, kalau kurma diambil buahnya langsung berupa makanan. Bahkan subhanallah ya, kalau kurma di tanah Arab itu seperti halnya makanan pokok kedua setelah gandum. Kalau kita mah enggak ya. Kelapa mah kelapa aja gitu ya. Nah, ini perumpamaan seperti halnya kasyajaratin nakhli,
seperti halnya pohon kurma, asluha thabitun, yang akarnya mengakar ke bumi, fil ardi, thabitun fil ardi, menembus ke bumi, wa far'uha fis sama'i, dan cabangnya menjulang ke langit. Wa hadzar rusuh, dan adapun yang disebut ulama-ulama rusuh ini adalah natijatul kalimatit thayyibati, sebagai hasil atau sebagai buah dari kalimah thayyibah, memulazamahkan atau mengistiqomahkan pengucapan kalimah la ilaha illallah al-mazru'ati fi lubbil qalbi, yang ditanamkan ke dalam lubuk kolbunya seseorang, ba'da tasfiyati, setelah pembersihan. Nah, ini yang jarang diketahui oleh orang, bahwa kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah saja ya. Bahkan seseorang tidak merasa perlu untuk menemui seseorang yang mampu untuk menanamkan bibit kalimat tauhid tersebut ke dalam lubuk kolbunya. Ada orang yang menganggap bahwa kalimah la ilaha illallah itu kan sudah didengar, karena tinggal ngamalin saja. Seperti halnya solawat itu tidak perlu diijazahkan, karena Allah sendiri yang menijazahkan dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Karena itu adalah perintah Allah, maka menurut Syekh Alwi Al-Maliki tidak usah diijazahkan lagi, tidak usah ditorikohkan lagi, tidak usah ditalkinkan lagi, karena memang itu adalah kalimah yang langsung Allah mengijazahkan. Berbeda dengan kalimah la ilaha illallah maupun kalimah zikir-zikir yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri menalkinkan kepada Sayyidina Ali. Ya, kalau secara umum kita bisa mendengar, bahkan mohon maaf ya, saya pun dulu sering mendengar dari burung beo, karena kebetulan bapak saya senang burung, dan salah satu burung koleksinya adalah burung beo yang bisa bicara lagi. Padahal mah bicaranya assalamualaikum gitu doang, berjeng tepasih. Karena sering mendengarkan kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berjeng tidak tepat kalimatnya gitu ya. Orang mendengar burung beo dapat berzikir, hebat, wah masih mahal ya, wah. Nah, sesungguhnya di dalam Miftahus Sudur, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin menyatakan bahwa seseorang yang ingin ditanamkan kolbunya dengan kalimat zikir la ilaha illallah, haruslah menemui seseorang min kolbin taqiyin naqiyin, dari seseorang yang kolbunya sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naqiyin, yang bersih dari segala sesuatu daripada Allah. Segala sesuatu daripada Allah itu apa? Ya, kolbunya tidak ada kebencian kepada siapapun. Bahkan mohon maaf, karena saking sibuknya mengingat Allah, tidak ada kebencian kepada setan sekalipun. Luar biasa itu ya, luar biasa. Padahal setan aduwwum mubin, setan itu sudah musuh yang nyata bagi engkau. Tapi ada orang-orang yang di dalam kolbunya tidak pernah membenci kepada setan. Kenapa? Karena sibuk hatinya selalu mengingat Allah. Rasulullah SAW, karena hatinya senantiasa Allah, subhanallah, tidak benci kepada setan, tidak benci. Cuma Rasulullah menyatakan musuhmu itu bagi orang-orang yang lemah imannya kayak saya,
Kalau bagi saya mah, aduh, ini waktunya sholat qiyamul lail, padahal waktu qiyamul lail itu waktu yang sangat mustajabah untuk bermesraan kepada Allah. Tapi karena digoda oleh setan, tiris, siun, akhirnya jadi, tahu-tahu Allahu Akbar, wah, subhanallah, ya. Nah, untuk orang-orang seperti saya, Rasul menyatakan bahwa setan itu adalah musuh yang paling nyata. Tapi apakah Rasul membenci kepada setan? Tidak. Kenapa? Kolbunya sudah saking sibuknya kepada Allah. Subhanallah, ya. Lalu karena tidak ada ruang bagi selain Allah, yang ada dalam kolbunya itu Allah, 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 dan lain sebagainya. Subhanallah. Apakah ada orang yang seperti itu? Hatta yaumal qiyamah, ada pasti sampai yaumal qiyamah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW manusia biasa yang mendelegasikan kepada seluruh manusia untuk taraktu fikum amroini. Rasul mengingatkan bahwa aku tidak meninggalkan emas permata, aku tidak meninggalkan singgasana, aku tidak meninggalkan apa-apa illa taraktu fikum amroini, hanya dua perkara, kata Rasulullah SAW. Ma in tamassaktum bihima, kalau seandainya engkau berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan hadis. Nah, di antara hadis itu ada cuplikan-cuplikan sejarah Rasulullah SAW ketika beliau mentalkinkan kepada Sayyidina Ali, inna aliyan qad sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Nabi Muhammad SAW an thalathati asya'a, tentang 3 perkara. Apa itu yang diminta oleh Sayyidina Ali? Pertama, ya Rasulullah, dulluni aqrabut turuki ilallah. Wahai Rasul, tunjukkan kepada saya mana jalan yang paling dekat menuju Allah. Pertama. Yang kedua, wa ashaliha indallah, yang paling mudah menurut Allah, bukan menurut siapa-siapa. Dan yang ketiga, wa afdaliha indallah, yang paling afdal menurut Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul cukup dengan menjawab 1 kalimat, tapi mencukupi tentang 3 pertanyaan tersebut. Apa itu? Alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Sayyidina Ali untuk menempuh jalan dengan cara zikrullah. Zikrullah tidak membahayakan orang, tidak membahayakan diri dan keluarga, tidak memberatkan, bahkan ringan, kata Rasulullah SAW. Di samping ringan, yang paling mudah, paling dekat, paling afdol. Kalau sudah kata Rasul ringan, dekat, mudah, afdol, mau cari yang bagaimana lagi, gitu ya? Mau dengan cara ilmu pengetahuan, saya sudah setua ini, masih muda lah ya. Saya belajar siang malam, pagi sore, bahkan setiap saat, setiap waktu, tetap aja tuh pinter-pinter saya. Susah melalui ilmu pengetahuan mah. Kemudian kalau berjihad, subhanallah ya, saya tidak setegar orang-orang FPI yang menghadapi kemungkaran dengan siap jiwa dan raga. Jangankan untuk jihad membawa pedang, saya membawa silet aja, aduh subhanallah, nyeri seletik, enggak sah tuani pan. FSMR saya mau. Kemudian mau sodakoh kayak Sayyidina Utsman, subhanallah, saya sodakoh sedikit saja, kayaknya diingat-ingat sodakoh tuh ya. Itu mas saya betapa beratnya
walaupun saya berusaha untuk ikhlas, tetap aja ingat-ingat gitu ya. Ibarat kata orang yang berkarir di multi level marketing, orang yang sukses itu adalah pasti upline-nya lebih duluan. Tapi kata upline, ikuti cara saya supaya kamu mengikuti kesuksesan saya. Jangan coba-coba cari cara untuk mencoba cara lain dalam mencapai kesuksesan. Iya, saya bilang. Tapi kira sukses nah. Susah lah gitu ya, susah. Tapi ini langsung menurut Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata yang lebih dekat, tidak ada cara yang lebih mudah, dan tidak ada cara yang lebih afdal kecuali dengan cara zikrullah. Zikrullah tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan saat yang tepat, karena setiap saat, setiap waktu dalam keadaan bagaimanapun juga zikir masih bisa dilaksanakan. Bahkan kemarin sudah ya para hafizin nih zikir di toilet boleh tidak? Oh boleh sekarang, ya boleh. Kan sudah tahu jawabannya ya. Kalau boleh kalau seandainya dilakukan dalam hati, tapi kalau diucapkan secara lisan langsung dihukumi haram gitu ya. Nah, jadi dengan zikir itu tidak menggunakan tempat dan juga biaya. Wa kaifa nudzakiru ya Rasulullah? Bagaimana cara kami berzikir wahai Rasul? Kul kata Rasul, aku mengucapkan dan kamu mendengarkan, lalu ikuti ucapan saya. Nah, disitulah Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali. Rasul mentalkin kepada Sayyidina Ali kalimah an-nafyu wal isbat la ilaha illallah, dan kepada Sayyidina Abu Bakar kalimah ismul a'zam, yaitu lafaz Allah, 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 dan seterusnya. Itu ya. Alhamdulillah ada ulama yang menggabungkan dua hal tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar dari Kalimantan berguru ke Mekah, di Mekah berguru kepada Syekh Samsuddin, belajar Thariqah Qadiriyah, kemudian menjadi mursyid, diberikan firqah oleh gurunya, dan dari Syekh belajar Naqsyabandiyah, kemudian sampai diberikan khirqah kemursidan Naqsyabandi. Akhirnya kalau gurunya datang dan guru murid-murid yang datang diberikan Qadiriyah saja, gurunya datang yang satu lagi Naqsyabandiyah, hanya diberikan Naqsyabandiyah saja. Tapi Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar itu tidak, ada gurunya, ada muridnya, diberikan jahar dan khafi. Ada muridnya, semua muridnya diberikan jahar dan khafi gitu ya. Itu untuk kalimat tadi yang disampaikan di dalam kalimatnya. Natijatul kalimatit thayyibati, sebagai buah dari memulazamahkan atau mengistiqomahkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah al-mazru'ati, yang ditanamkan fi lubbil qalbi, di dalam lubuk kolbunya, ba'da tasfiyati, setelah pembersihan. Setelah pembersihan itu maksudnya bagaimana? Kalau dulu, oh subhanallah, mohon maaf ya sedikit lagi, kalau dulu bahwa likuli syai'in thiqalah, segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa thiqalatul qulub zikrullah, dan alat untuk membersihkan hati adalah tiada lain dan tiada bukan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah.